Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jeblang 03, sekaligus mentor saya, dan yang tidak saya lupakan juga Bapak Ibu beserta tenaga kependidikan SD Negeri Jeblang 03 yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang kali ini kita diberi kesempatan, kita diberi nikmat untuk berkumpul, dan alhamdulillah siang ini saya akan bermaksud mempresentasikan seminar orientasi P3K dengan judul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah peserta kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja pada SD Negeri Jeblang 03, Kecamatan Candisari, Pemerintahan Kota Semarang. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Kuncoro, Sarjana Hukum Angkatan 1 pada orientasi MOOC Diklat BKPP Kota Semarang dengan nomor absen 183. Nah, ini teman-teman biodata saya bisa dilihat bareng-bareng. Ada nama saya Kuncoro, lahir di Semarang 5 Juni 1980. Adapun saya sebagai tenaga layanan operasional di SD Negeri Jeblang 03. Latar belakang pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Ini sesuai dengan tertuang dalam Lembaran Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020. Bisa kita lihat bersama pengembangan kompetensi pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada P3K, sehingga nantinya dapat diterapkan untuk memenuhi core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan employer branding, ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja aparatur sipil negara. Adapun kemarin Bapak Ibu, saya memang sengaja mempresentasikan sebagai tugas dari salah satu bagian orientasi Diklat BKPP Kota Semarang yang kemarin sudah terlaksana, yaitu pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K tahun 2025 angkatan 1. Kebetulan saya termasuk dalam angkatan 1. Dilaksanakan kemarin secara klasikal tatap muka selama 2 hari pada tanggal 21 dan 20 Juli tahun 2025 yang alhamdulillah kemarin bertempat di Gedung Diklat BKPP Kota Semarang. Nilai dan etika pemerintah Kota Semarang. Visi pemerintah Kota Semarang terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka Tunggal Ika.
Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, ada visi misi pemerintah Kota Semarang sendiri, yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Adapun yang ketiga, menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. Adapun yang keempat, mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Yang terakhir, ada menjalankan reformasi birokrasi pemerintah serta dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun manajemen kepegawaian P3K tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 31, yaitu manajemen ASN sebagai berikut: perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Penilaian kinerja P3K sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2. Nilai dasar aparatur sipil negara dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu sebagai berikut: ASN itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ini bisa sering kita kenal dengan ASN yang berakhlak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun saya pada saat ini mengabdi pada SD 1903. Di sini SD Negeri 1903 punya visi dan misi, yaitu adapun visi dari SD Negeri 1903 menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil, mandiri, cerdas, berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari SD Negeri 1903 menjadikan peserta didik berakhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyelenggarakan pembelajaran keterampilan pada peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan hambatannya, menjadikan peserta didik terampil membaca, menulis, dan tentunya berhitung, menjadikan peserta didik menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan peserta didik mandiri dalam segala hal, menjadikan peserta didik berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, menjadikan peserta didik memiliki sikap sopan dan santun, menjadikan peserta didik menyayangi lingkungan sekolah, menjadikan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk visi SD 1903 ini kita berharapan yaitu peserta didik itu dapat
melaksanakan peserta didik dapat melakukan apa yang menjadi visi dan misi negeri SD Negeri Jember 03 ini sendiri, dan semoga harapannya memang peserta didik sesuai dengan apa yang kita visi misikan. Adapun Bapak Ibu, tujuan dari dan sasaran dari SD Negeri Jember 03 ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, Ibu, Bapak Ibu, kita ya, ada membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Siswa mampu membaca dengan vokal yang tepat. Siswa mampu mengetahui ilmu pengetahuan. Siswa mampu mengoperasikan komputer. Membudayakan siswa untuk disiplin di lingkungan sekolah, dan siswa mampu membuang sampah pada tempatnya. Adapun tujuan jangka menengah, membiasakan siswa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Siswa mampu dan menulis dengan cepat dan tepat. Siswa mampu memanfaatkan internet untuk media pembelajaran. Siswa membudayakan siswa disiplin, salam, sopan, santun di lingkungan sekolah. Menumbuhkan prestasi pada siswa. Siswa mampu merawat tanaman di sekolah. Adapun tujuan jangka panjang, yaitu siswa mampu melaksanakan ibadah sesuai kewajibannya. Siswa mampu memanfaatkan teknologi, membudayakan siswa disiplin, salam, sopan, santun di lingkungan sekolah, membudayakan siswa mencintai lingkungan sekitar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini tujuan dan sasaran SD Negeri Jember 03, kita berharap siswa mampu melakukannya seperti halnya selama ini kita disiplinkan untuk beribadah. Adapun waktunya sholat, ya sholat. Adapun waktunya belajar atau berkegiatan di luar lingkungan juga kita terapkan juga seperti itu. Ya, alhamdulillah harapannya memang tujuan dan sasaran ini dapat dilakukan oleh siswa. Dan tugas pokok dan fungsi P3K di SD Jember 03, Bapak Ibu, yang pasti adalah pelayanan. Ada pelayanan administratif, yaitu menyiapkan laporan kegiatan, menginput data ke sistem administrasi, dan memproses entry data baik maupun digital maupun digital. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya lakukan setiap hari, pelayanan administrasi itu banyak sekali. Mungkin salah satunya adalah memang kita berdasarkan aplikasi-aplikasi yang sudah diciptakan, difungsikan untuk laporan-laporan kita, tapi tidak menutup kemungkinan selain aplikasi yang online, kita juga ada manual. Selanjutnya ada manajemen dokumen dan arsip. Mengelola, menyimpan, dan memelihara dokumen arsip fisik maupun digital agar mudah diakses dan aman. Ada komunikasi dan koordinasi, menjadi penghubung antara guru, pihak sekolah, dan instansi pendidikan sehingga informasi tersampaikan dengan tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, di sini bisa saya garis bawahi, mungkin pada saat ini saya adalah administrasi juga memegang dapodik ya. Tentu saja saya harus bisa menjadi penghubung antara pegawai tenaga kependidikan maupun dengan guru ataupun dengan masyarakat. Dalam hal ini mungkin yang kita sering bertemu, sering rapat bersama itu untuk komite ya, itu yang sering kita rapat bersama. Nah, pada hal ini saya harus bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi. Ini ada RHK, rencana hasil kerja P3K, Kuncoro dengan jabatan penata layanan operasional di unit kerja SD Negeri Jember 03, tujuan dan instansi
meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan rasa aman, kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain, kemampuan untuk berkembang dan hidup mandiri, ada bidang seni dan budaya, kemampuan untuk hidup sehat jasmani dan rohani. Terlaksananya perencanaan satuan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada pendidikan yang bermutu untuk semua indikator. Selanjutnya Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu, sebelumnya ya, sudah habis ya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada siang kali ini untuk seminar saya, dan semoga kita berharap dapat maju dan memajukan instansi kita berada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.